Iran tengah kritis, teman-teman. Sangat-sangat kritis. Banyak sekali pejabat-pejabat tinggi Iran yang tengah bersembunyi entah di mana. Ya, karena bunker-bunker mereka sudah banyak yang hancur. Tempat persembunyian mereka sudah banyak yang terlacak. Bahkan sampai video ini saya buat, imam besar Iran tidak lagi bisa menunjukkan batang hidungnya. Ini sudah pertanda, teman-teman, bahwa kehancuran Iran di ujung tanduk. Kembali pada pembahasan, menurut informasi terbaru, laporan di Amerika Serikat, Pentagon sudah mulai mengerahkan ribuan militer daratnya dan beserta armada serbu amfibi ke bibir pantai Iran. Dan untuk berbicara masalah target mereka bukan lagi pangkalan militer ataupun markas-markas persembunyian mereka, persembunyian si rezim ini. Namun, targetnya adalah sebuah pulau yang dijaga ketat oleh Iran, yang dimana ini menjadi jantung penggerak kehidupan Iran. Pada tahun 1979, Presiden Carter mempertimbangkan untuk menyerang Pulau Kark, yang dimana dikenal bahwa pulau ini adalah bagian penting dari Republik Iran. Tetapi niat untuk menyerang pulau tersebut tidak jadi, dan begitupun dengan presiden yang setelahnya punya niat untuk menyerang pulau tersebut namun tidak jadi. Tetapi sekarang Donald Trump sudah bertekad untuk menduduki pulau tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Wall Street Journal, bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah menyetujui permintaan untuk mengirim militer ke Timur Tengah. Dengan respon yang sangat cepat dari Menteri Pertahanan Amerika, kelompok siap tempur amfibi Amerika yang berbasis pasukan perang di laut sudah merapatkan barisan untuk melakukan perjalanan ke Iran. Dan ini sebenarnya bukan cuma sekedar gertakan ya kepada Iran. Meskipun Iran menganggapnya, ayo silahkan datang. Kan sudah beberapa hari yang lalu tuh, Iran meminta untuk pesawat tempur ataupun pasukan militer angkatan laut dari Amerika datang ke Iran. Nah, sekarang sudah mulai diwujudkan. Kira-kira Iran akan menyambut atau mereka akan hilang jejak nanti. Seperti pimpinannya, seperti Mujtaba. Sudah beberapa hari gak muncul-muncul. الجنة أم كربلاء والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi ketika di media Indonesia diberitakan Amerika sudah kewalahan menghadapi Iran, Donald Trump sesumbar begini begitu, sebenarnya yang kewalahan itu Iran. Sebenarnya yang kehilangan banyak pesawat tempur, rudal, kapal-kapal tempur yang mereka labuhkan, yang mereka senderkan di dermaga-dermaga sudah habis, teman-teman. Sudah karam, terbaring di bawah laut. Hingga saat ini kami telah menyerang lebih dari 5.500 target di dalam Iran, termasuk lebih dari 60 kapal menggunakan berbagai sistem senjata presisi. Baru kemarin, kami melakukan gelombang serangan hampir setiap jam dari berbagai lokasi dan arah menuju Iran. Kami berhasil menghancurkan kapal perang kelas Solomania terakhir dari 4 kapal. Kini seluruh kelas kapal Iran itu sudah tidak bertempur lagi. Saya menggambarkan serangan kami sebagai tidak terduga, dinamis, dan menentukan. Sejak 24 jam pertama kampanye ini, serangan rudal balistik dan drone Iran telah menurun secara drastis. Namun perlu dicatat, pasukan Iran terus sengaja menargetkan warga sipil tak berdosa di negara-negara Teluk sambil bersembunyi di balik rakyat mereka sendiri saat menyerang dari kota-kota padat penduduk di Iran. Cuman apa, pemberitaan di Indonesia seolah-olah tidak mau mengabarkan itu. Membuat Iran terlihat kalah itu tidak mau. Karena penonton Indonesia tidak mau mendengar itu. Penonton Indonesia atau netizen Indonesia lebih suka mendengar berita hoax yang manis-manis daripada fakta yang begitu pahit. Nah, pulau yang sekarang ditarget oleh Amerika yaitu Pulau Kark, di mana pulau ini akan menjadi ujung tombak pendudukan Amerika dalam beberapa waktu dekat ini. Namun, perlu diketahui, di situ dianggap sebagai jantung kehidupan dari Iran dan memang dijaga ketat di sana. Namun Amerika sudah sangat percaya diri dengan pasukan angkatan lautnya beserta taktik perangnya, teman-teman, yang dimana kurang lebih Amerika mengirim pasukan marinir sekitar 5.000 personil kurang lebih, yang terdiri dari beberapa pasukan elit siap tempur dan beberapa lagi pelaut. Jadi ada dua pasukan di situ, yang pasukan siap perang
dan pasukan yang bertahan ataupun mereka yang menjadi awak kapal. Nah, ini teman-teman, sebenarnya kalau mau berbicara masalah serangan ke Iran, 5.000 personil itu kurang. Mengingat Iran juga memiliki pasukan tempur yang banyak di sana, daratnya. Namun kalau berbicara masalah di Pulau Kursk ini, 5.000 pasukan sudah sangat-sangat cukup. Apalagi sudah terkonfirmasi bahwa pertahanan udara dari Iran sudah 80% melemah. Ya, ini udara. Bagaimana dengan laut? Sama. Di laut pun juga sama. Iran mau ditimbang dari kekuatan angkatan udara ataupun laut, sama-sama hancur sudah teman-teman. Makanya yang mereka lakukan adalah meletakkan ranjau di beberapa titik di Selat Hormuz. Itu yang bisa mereka lakukan, naruh ranjau saja. Ketika mereka diminta untuk mengangkat ranjau-ranjau itu, mereka punya alasan. Karena Amerika ini adalah titik atau ancaman dari keamanan, maka konsekuensinya ya seperti itu. Selat Hormuz diblokir. Sehingga apa? Dengan pemblokiran itu memicu kemarahan berbagai macam negara. Bahkan negara sekutunya pun ikut-ikutan marah. Tiongkok menolak serangan di negara Teluk dan mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan target non-militer. Tugas mendesak saat ini adalah segera menghentikan operasi militer dan mencegah perluasan konflik lebih lanjut. Solusinya terletak pada kembali ke dialog dan negosiasi secepat mungkin serta berupaya untuk memulihkan perdamaian. Solusi mendasar adalah bersama-sama kembali ke jalur yang benar dengan mematuhi hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional. Ikut-ikutan mengecam dan berbalik menikam seperti India gitu. Apalagi India teman-teman. Ya, apalagi India. الجنة أم كربلاء. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan kita berbicara masalah geopolitik, memang rada-rada gimana di Indonesia. Dikit-dikit ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka, teriak di kolom komentar, oh sok-sokan sudah bahas politik, geopolitik, mending fokus silat saja. Gitu mereka. Mulai kapan Harry Pras menjadi pengamat politik Timur Tengah? Gitu mereka teman-teman. Jadi seolah-olah saya sudah tidak punya literasi untuk mencari informasi. Saya tidak memiliki koneksi untuk mencari info. Hanya mereka yang bisa nyari info gitu ya. Ini kan kekonyolan komentator yang dimana ketika saya memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ya sudahlah, kita di sini berbicara fakta. Saya tidak mau membuai kalian bahwa Iran membela Palestina. Pokoknya mau tidak mau Iran harus diberitakan membela Palestina. Kalau tidak, pasti anti-Zionis, pasti Mossad. Begitu mereka. Tidak mau menerima kenyataan bahwa sekarang Iran sendiri melawan dunia. Sudah tidak ada lagi negara yang simpatik dengan Iran. Karena apa? Kelakuannya menyerang secara membabi buta di negara Teluk. Perhatikan baik-baik. Cuman Arab Saudi masih menahan-nahan teman-teman. Meskipun sudah beberapa kali Arab Saudi mencegat beberapa rudal yang jelas-jelas mengarah ke kerajaan Saudi dan ke arah pemukiman Saudi, bahkan sampai ada yang menewaskan, Arab Saudi masih menahan untuk tidak berperang. Karena apa? Arab Saudi punya kebijakan bagaimana untuk menjamin keamanan dari jemaah haji dari seluruh dunia di Mekah, Madinah. Itu yang diprioritaskan. Dan Arab Saudi meskipun diberitakan seolah-olah, oh kok Arab Saudi tunduk dan patuh kepada Amerika, jangan-jangan budak Amerika. Tidak ada yang menjadi tuan dan tidak ada yang menjadi budak. Semuanya adalah hubungan politik yang saling menguntungkan. Perhatikan baik-baik. Dan masalah ini kalau kita bahas di satu video ini kepanjangan. Kita akan bahas di lain video mengenai kenapa Arab Saudi dituduh sebagai budaknya Amerika. Kita bedah nanti. Jadi mungkin itu saja dulu di video ini. Mungkin beberapa jam ke depan kita akan mendapatkan informasi kembali. Nantikan di video berikutnya.